Oke, teman-teman, welcome back to Basics Class. Jadi, kali ini kita akan coba bahas hasil dari games turnamen kemarin yang kita kerjain di sesi sebelumnya. Baiklah, nah, tim games turnamen kemarin topiknya kan operasi hitung angka penting. Nice reminder, jangan lupa teman-temannya boleh dilihat catatannya kembali atau juga di card kecil yang kemarin Ibu pernah bagikan ke kalian. Operasi hitung angka penting itu yang kayak gimana aja. Jadi, let me ulang lagi ya. Untuk operasi hitung angka penting itu sendiri, at least kita dibagi dua poin penting ya. Untuk yang operasi penjumlahan sama pengurangan, itu tuh biasanya, bukan biasanya, tapi memang sama ya, rulesnya sama. Terus, kalau untuk yang perkalian sama pembagian itu tuh luasnya sama. Nah, untuk yang penjumlahan sama pengurangan, apa aja yang perlu diperhatikan? Apa ya? Oke, jangan lupa angka taksirannya ya. Angka taksiran atau angka yang terkontaminasi itu hanya boleh ada satu di hasil operasinya. Jadi kalau misalnya ada 4 angka taksiran atau angka yang terkontaminasi, you have to choose one only, oke? Lalu untuk yang perkalian dan pembagian, nah, fokus kita adalah kita mengikut siapa nih hasil pengukurannya atau hasil operasinya. Nanti biasanya ada beberapa angka penting ya. Nah, kita memutuskannya berdasarkan apa? Kita ngikut si angka atau bilangan yang kita yang kita kalikan atau bagikan dan memiliki angka penting yang paling kecil. Ya, itu aja reminder dari Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung cek aja gimana hasil PGT-nya. Oke, jadi kemarin ada 3 level dari guys. Untuk level 1, level 2, level 3. Disclaimer, boleh langsung mengambil buku catatannya. Oke, level 1, kita baca soalnya. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong. Dia punya panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini mesti perhatikan baik-baik, ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, jadi nanti kalau kita ngertiin soalnya, kita harus bisa baca satu-satu hasil pengukuran berdasarkan gambar tersebut. Butuh apa? Telitian, oke? Terus yang ditanyanya apa? Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Jadi berdasarkan kaidah angka penting ya, ini yang mesti diperhatikan. Oke, mari kita bahas bedah satu-satu. Dari soalnya kita bisa tahu informasi apa guys? Sebuah balok berarti bangun ruangnya atau bendanya itu bentuknya apa? Balok. Kalau dia bentuknya balok, maka biasanya ada apa tuh besaran yang bisa kita perhatikan di situ? Oh iya, dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada tinggi. Nah, di sini masih belum ketahuan lagi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tapi dikasih tahu ke kita melalui gambar ya. You have to know how to read that picture atau hasil pengukurannya. Oke, next. Kalau gitu dia nanya apa? Dia cuma nanya satu aja. Volumenya berapa? Oke. Volume balok. Mari kita ingat-ingat pelajaran SMP atau SD. Volume balok itu gimana sih guys? Cara carinya panjang kali lebar dikali tinggi. Iya. Siapa yang masih ingat? Masih lupa? Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Berhubung karena panjang, lebar, dan tinggi belum diketahui, mari kita bedah kalau begitu. Panjangnya berapa sih Bu? Nah, dia guys, panjangnya kalau kita pakai jangka sorong, teman-teman, berarti ada 2 hal yang perlu kita tahu bersama. Apa aja tuh? Hasil pengukuran skala utamanya berapa? Hasil pengukuran pakai skala non-musnya itu berapa? Begitu bukan? Bukan. Iya, sekali. Perhatikan baik-baik di sini. Panjangnya. Kalau dari gambarnya kita bisa tahu, ternyata skala utamanya bisa ngebaca sampai angka berapa tuh?
1,5 masih lewat lagi, 1,6 masih lewat lagi, 7 masih lewat lagi. Mana nih garis batasnya? Ini nih, mana ini? Jadi kalau kita lihat dari sini, skala utamanya bisa baca sampai mana? Sampai garis batas antara skala utama dengan garis 0 di skala minus. Yang skala minus yang ini ya guys ya, untuk di bawah ini skala. Oke, kalau gitu skala 5, 6, 7, 8 ini nih pelakunya. Ini kan pelakunya yang kecil ini kan. Iya, kalau gitu hasil skala utamanya berapa tuh? 1,8. Udah benar? Belum, ini salah guys ya. 1,88, jangan lupa satuannya. 1,8 cm. Next, skala non-use-nya. Skala non-use-nya garis mana ayo? Yang tepat sejajar dengan garis di skala utama. Kita cari pelakunya. 1 bukan, 2 pelakunya enggak ya? Iya, 2 sekali, ini 2 nih. 2 di skala non-use itu tepat sejajar dengan yang di skala utama. Kalau gitu 2 dikali 0,01, satuannya cm. Berapa nih guys? 1,8 cm. Berarti ini 0,02 cm. Begitu digunakan saja, berarti hasilnya cm 1,82 cm. Berarti panjangnya adalah 1,82 cm. Save the data. Oke, kita move ke lebar. Lebarnya berapa nih guys? Sama kayak tadi, skala utama, skala non-use-nya berapa? Skala utamanya, coba kita lihat. Skala utamanya bisa baca sampai mana sih? Sampai tepat sebelum angka 0 non-use. Nih, ini angka 0 non-use, berarti garis apa yang tepat sebelum angka 0 non-use? This one, right? Ini pelakunya. Kalau gitu yang si garis itu berapa nilainya? Ini setengah ya, berarti belum setengah dong. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Oke, langsung aja 0,4 cm. Oke, terus skala non-use-nya yang mana tuh? Garis di skala non-use yang tepat sejajar dengan garis di skala utama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Ini nih guys, yang 6. Sayang sekali ya, harusnya bisa diwarnai merah, tapi tidak apa-apa ya. Berarti 6 dikali, jangan lupa karena ini 0,00 ya, salah 0,01 cm. Jangan lupa 0,4 cm, and then berapa hasilnya ini? 0,06 cm. Dijumlahkan aja guys. Berapa dia? 0,46 cm. Ketemu dong. Lebarnya sudah 0,46 cm. Sudah selesai kerjaan kita? Belum, masih belum guys. Sebentar, digeser dulu ya, tidak mengganggu. Masih 3/4 perjalanan lagi. Tingginya berapa? Kalau sudah khatam sih sebetulnya tinggal set ya. Tapi nggak apa-apa, kita slow down motion dulu ya. Skala utamanya berapa? Mana lagi yang skala utama yang masih bisa kebaca nih? Yang tepat sebelum angka 0 non-use siapa? Oh, ini dia pelakunya. Si itu tuh berapa nilainya? 1,123. Oke, ternyata 1,3 cm. Skala non-use yang mana? Kita cari lagi seperti tadi. 1 tidak, 2 tidak, segaris, 3 tidak, 4 agak menceng dikit. 5 ini udah cukup banget ya. Kelihatan kalau gitu si 5 dikali 0,01 cm. Langsung aja 1,3. Salah, gara-gara
Skala utamanya kalau gitu 1,3 cm, 5 kali 0,01 berarti ini 0,05 cm. Nah, tinggal jumlahin aja kalau gitu 1,35 cm. Jangan lupa satuannya. Udah ketemu panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus tingginya berapa. Untuk mencari volume, langsung kita berpindah ke stage berikutnya. Volumenya kan tadi kita udah dapet ya rumusnya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Tapi ini bukan sembarang mencari volume guys ya, karena kita nanti pakai aturan angka penting. Oke, langsung saja masukkan. Jangan lupa satuannya ya, kalau lupa ibu salahin. Karena hal-hal kecil itu tuh meter guys. 1,82 cm dikali berapa? Dikali 0,46 cm dikali 1,35 cm. Kalau mau lebih simple, you can write like this. 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Nah, kamu langsung aja nulis satuannya apa kalau gitu? Sentimeter kali sentimeter kali sentimeter, sentimeter pangkat 3. Betul? Iya betul. Terus gimana? Boleh langsung dikali? Boleh langsung dikali aja. Boleh juga kamu kaliin dulu yang 1,82 dikali 0,46 udah dapat, terus nanti dikali 1,35 boleh aja. Pilih jalan pintas boleh. Pilih jalan yang sekaligus juga boleh aja, sama aja. Kenapa yang ini? Yang P kali L kali T, boleh langsung dikali aja guys. 1,82 dikali 0,46. Bagaimana cara mengalinya? Boleh pakai kali-kali langsung boleh teman-teman. Kita coba kali aja ya di sini. Teman-teman, kalau misalnya kamu ngerjain soal bareng ibu seperti ini, sangat diharapkan untuk mengikutinya masing-masingnya. Jadi jangan cuma nengok-nengok. You have to try it. 8,2. Nah, dikali berapa? 0,46. Begitu kan ya. 2 kali 6 12. 8 kali 6 48. Ditambah 1 9. 1 kali 6 6 tambah 4 10. Oke, selesai satunya. 2 kali 4 8. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 berapa? 32. Kita set 3. 4 kali 1 4 3 7. Oke, kita mainkan 0 0 kali 2 0. 0 kali 8 0. 0 kali 1 0. Jumlahkan aja. 2 9 tambah 1 17. Set 1 2 plus 1 3. 7 plus 1 8 0. Ada berapa kali belakang koma? 1 2 3 4. It should be 4. 1 2 3 4. Berarti 0,8372. Hasil yang mana bu? Hasil dulu ya. 0,8372. Udah selesai belum? Belum. Jangan lupa ini juga dikali ya. 1,35. 0,8372. Sekarang kita kalikan dengan mana? 1,35. 1,35. Oke. Berkalian. 2 kali 5 10. 7 kali 5 35 tambah 1 6 36. 3 kali 5 15 tambah 3 18. 8 kali 5 40 tambah 1 41. 0 kali 5 0 tambah 4. Oke. 3 kali 2 6. 3 kali 7 21. Tinggal 3 9 10 11. 11 keep 1. 3 kali 8 24 25. 3 kali 0 0 2. Betul 2 7 kali 3 8 8 1 kali 0 0. Nggak ada jumlah guys. 0 6 kali 6 6 tambah 6
12, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 13, 8, 9, 10, 11, 11. Oke, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It should be 6 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti komanya ada di sana. Betul? Betul sekali. Kalau begitu hasilnya berapa, Bunda? Hasilnya itu 1,13, bukan 1, ya betul, 1,13 0,22, jangan lupa menuliskan sentimeter. Oke, sampai di sini bisa ngikutin, bisa Bu, bisa. Sebentar, terus kita dapat hasil antara panjang kali lebar kali tingginya itu 1,130220. Nah, tapi teman-teman, hasilnya masih belum bisa kita nyatakan selesai kalau di sini. Kenapa, Bu? Karena apa coba? Yang diminta sama si soalnya apa? Dia bilang nyatakan berdasarkan kaidah angka penting volumenya, ya. Berdasarkan volume kaidah angka penting, kita harus menyatakan hasil pengukuran ini, volume ini. Nah, kalau kita lihat operasinya, tanda operasinya itu apa aja? Perkalian toh kan? Kalau begitu, berdasarkan aturan perkalian, apa yang harus kita perhatikan, teman-teman? Kita harus perhatikan bilangan-bilangan apa aja yang kita kali dan mana yang angka pentingnya paling kecil. Bu, yang mana Bu yang kita perhatikan? Si layer 1 ini atau si layer 2 ini, Bu? Nah, jangan keliru ya. Walaupun kita sudah jauh melangkah buana, jangan lupa sama nenek moyangnya. Kita harus back to the asalnya. Kita harus kembali ke asal muasalnya. Kenapa begitu, Bu? Karena yang kita kalikan pada awalnya apa coba? Si panjangnya, si lebarnya, si tingginya. Berarti yang harus kita perhatikan untuk menentukan jumlah angka penting hasil pengukurannya adalah yang kita kalikan dari awal. Nah, yang mana yang paling kecil angka pentingnya? Si panjang berapa angka pentingnya? 1, 2, 3. 3 angka penting. Si lebar berapa angka penting? 1, 2. Udah kecil nih. Si tinggi berapa angka penting? 1, 2, 3. Kalau gitu, yang mana yang paling kecil jumlah angka pentingnya? Ini dong, yang lebar dong. Berapa angka penting, guys? 2 AP. Nah, kalau begitu, silahkan memutuskan. Apa keputusan kamu? Ya, kalau begitu teman-teman, volumenya harus kamu nyatakan dalam berapa angka penting? 2 angka penting. Di sini hasilnya berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka penting. Berarti, nah, harus nge-trik nih guys. Hanya boleh ada sini sama satu tempat di sini. Kalau begitu, yang mana yang akan kita eliminasi, guys? Yang ini bukan eliminasi sih, tapi lebih dibulatkan. Ya? Bagaimana kalau kita bulatkan yang 30220 itu? Ingat aturan pembulatan, kalau di bawah 5 gimana? Bisa kita bulatin dari belakang, tapi kalau ngeliat yang 3 aja kita udah bisa mutusin ya. Si 3 ini kan kurang dari 5, berarti it should be turun ya. Jadi hasilnya berapa? Oke, ternyata berdasarkan ukuran penting, hasilnya adalah 1,1 cm. Bisa. Ini ada berapa angka penting? Ada 2 AP. Memenuhi kaidah angka penting? Yes, tentu saja. Apa opsi jawabannya? Mari kita silang dengan bangga. This one. Check. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu yang butuh screenshotan silakan di screenshot teman-teman, karena dalam waktu beberapa detik lagi Ibu akan clear all this screen. In 1, 2, 3, 4, 5,
Close the door. Let us clear the screen. Soal level kita lihat di sini teman-teman. Yuk baca soalnya. Sebuah taman berbentuk trapesium. Nah ini tuh. Kalau dapat informasi kayak gini kan langsung kalian guys. Oke. Sebuah taman berbentuk trapesium katanya punya ukuran berapa tuh? Trapesium ini punya ukuran seperti tunjukkan sama gambar berikut. Yang ditanya apa? Luas. Kalau gitu langsung aja ya. Dari soalnya apa yang kita ketahui? Kita bisa tahu kalau bangun ruangnya itu trapesium ya. Ini trapesium. Nah, dengan ukuran seperti di gambar. Lalu yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya itu luas tamannya. Luas tamannya itu bentuk trapesium. Oke. Kalau gitu langsung saja capcus. Nah, kita kalau mau cari luas trapesium ya, itu trapesium itu tuh ada beberapa jenis ya. Kalau yang ini tuh luas trapesium siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena bentuknya ada siku ya di sini. Kalau kita mau cari luas trapesium gimana Bu? Rumusnya Bu berapa? Rumus mencari luas trapesium itu teman-teman, itu tuh perhatikan dulu gambarnya. Trapesium itu punya biasanya dia punya sisi-sisi yang sejajar. Yang mana sisi yang sejajar? Yang ini dengan ini. Sejajar itu apa sih Bu? Sejajar itu, itu tuh kalau misalnya dia garis, kalau ada dua garis kayak gini dan dia sejajar, seandainya kita tarik garis ini tuh panjang ke sana, terus garis yang satunya kita tarik juga, mereka nggak bakalan ketemu. Sampai kapanpun, sampai kamu bosan narik garis juga mereka nggak bakalan ketemu. Kalau mau cari berapa luas trapesium, bagaimana Bu? Nah, yang jumlah sisi sejajarnya kita jumlahin nanti ya. Jumlah sisi sejajar. Udah gitu kita kalikan dengan tingginya. Tinggi apa? Tinggi trapesium tentu saja terus dibagi 2. Is it? Yes, that's it. Mari kita lihat satu persatu. Yang mana sisi sejajarnya? Yang sejajar mana tadi ini? Ya, garis ini sama garis yang ini ya. Ini. Berapa panjang garis sejajarnya? Nih, si DC berapa tuh? 7, berapa? 25 meter ditambah mana sisi sejajar satunya lagi? Ini ya, yang A sama B ya, AB ya. Berapa tuh? 10,5 meter. Udah gitu dibagi 2. Ini dari mana Bu? Ini bukan hasil pengukuran ya. Ini bukan hasil, tapi ini lebih ke formula atau rumusnya. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ini. Tingginya yang kelihatan tinggi dong ya. Ini 6,5 meter. Nah, udah sampai sini tinggal satu. Nanti ketemu hasilnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan guys. Sebagaimana penjelasan Ibu sebelumnya, coba ada berapa di sini operasi hitung? Nah, coba ada berapa hasil operasi hitung? Let me drink my water. Di sini kita bisa lihat ada operasi hitung tambah, ada operasi hitung kali, terus ada operasi hitung si bagi ini. Nah, betul? Yes, that's it. Nah, teman-teman, kalau ada banyak operasi hitung dalam satu pengerjaan soal, nah perhatikan, seperti yang Ibu bilang kemarin, nggak boleh ada yang namanya HTS ya. Jadi harus perjelas dulu hubungannya ya. Di satu operasi hitung kamu harus nyatakan dulu berdasarkan aturan angka penting, baru bisa menjalin relasi dengan operasi hitung yang lain. Bisa? Oke, kita bedah satu-satu. Kita coba satu ya. Nih. Kita karena dia di dalam kurung, kita jumlahin dulu ya. 7,25 ditambah 10,5 berapa tuh? 17,5
meter dibagi 2 dikali 6,5 meter. Oke, kita udah dapat hasil segini teman-teman. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, harus diperhatikan nih dengan baik nih. Si 17,5 ini didapat dari mana guys? Dia hasil penjumlahan kan? Oke, dari hasil penjumlahan. Nah, kalau dia hasil penjumlahan, sebelum kita mau operasikan dengan si 6,5 ataupun si 2, kita itu harus membuat dia tuh dalam aturan angka penting dulu. Aturan angka penting itu gimana sih kalau kita menjumlahkan berdasarkan aturan angka penting? Hanya boleh ada taksiran sebanyak berapa? 1 taksiran. Kalau masih belum bisa di luar bentuknya kayak gini, nggak apa-apa, write down aja. 7,5 ditambah 10,5 nih. Dijumlahkan. Gimana Bu? Kita tentukan dulu yang mana angka taksiran dari 7,25. Digit paling terakhir ini. Kalau 10,5 yang mana angka taksirannya? Ini ya. Oke, kita jumlahin 5, 7, 17,75. Nah, jangan lupa prinsip kontaminasi yang gue ajarin. Set, dijumlahin ke 0 ke bawah. Oh, ini udah terkontaminasi guys. 2 tambah 5, 7, udah terkontaminasi sama atas. Ya, betul. Kalau gitu ada berapa yang terkontaminasi di sini? Ada 2 ya, si 7 sama si 5. Padahal aturannya harusnya ada berapa? Hanya boleh ada 1. Kalau hanya boleh ada 1, maka si yang paling terakhir ini kita apakan dia? Kita bulatkan. Kita bulatkan gimana Bu? Ketepatan dia tepat 5 lagi. Kalau dia 5, gimana aturan pembulatan angka 5? Kalau ganjil, iya, maksudnya ganjil. Kalau aturan pembulatan angka 5, kita perhatikan angka di belakangnya. Iya. Kalau angka di belakangnya ganjil, maka dia naik. Kalau angka di belakangnya genap, dia turun atau hilang gitu. Nah, kita lihat di belakang 5 ada siapa? Ada 7. Karena 7 ganjil, maka kalau si 5 ini dibulatin, dia akan naik atau nambah 1 ke si 7. Kalau dia nambah 1 ke si 7, berapa tuh guys? 17, jadi bulatin ke depan, jadi berapa? 17, berapa? 17, dibagi 2 dikali 6,5. Oke, baik. Udah, ini selesai. Nah, kalau sudah berdasarkan aturan angka penting si 17,8 ini, berarti kita harus lanjutkan perjalanan dia. Kamu mau kayak gimana? Mau kalikan dengan si 6,5? Boleh. 6 kali 8. 6 kali 8 berapa sih guys? 6 kali 7 berapa? 42. 3, 4, 5, 6, 6 kali 1, 6 tambah 4, 10. Berapa nih? 0, 9, 17, 8, 9, 14, 15. Oke, 11, ada berapa angka di belakang 0? 1, 2. Oke, berarti hasilnya adalah 115,70 meter dibagi 2. Nah, jangan lupa lagi aturannya guys. Aturan apa Bu? Kita dapat 115,70 ini dari mana? Dari perkalian ya. Perkalian yang mana? Si 17,8 dengan 6,5. Nah, kalau gitu gimana tuh? Nyatakan dulu dengan aturan angka penting, baru boleh direlasikan dengan yang lain. Bagaimana kalau kita nyatakan berdasarkan aturan angka penting? Ngikut angka penting yang paling sedikit. Ini berapa angka penting? 17,8 ini berapa angka penting? 3P. Yang 6,5 ini berapa angka penting? 2P. Kalau gitu hasilnya kita tulis berapa angka penting? Hanya boleh berapa angka penting guys? 2 angka penting aja, betul ya? Kalau cuman boleh ada 2 angka penting aja, jadi gimana tuh?
115,70 dibagi 2. Berapa, Bu? 115,70 dibagi 2. 11 bagi 2, 5 kali 2, 10, kurang 1. Oke, 15 bagi 2 berapa tuh? 7 kali 2, 14. 17 bagi 2 berapa? 17 bagi 2 karena di komanya 17 bagi 2 berapa? 8 kali 2, 16. Ya, set 1. Iya, 10. Oke, kita punya di sini 17,8 dikali 6,5, hasilnya 115,70, ya 70 meter, terus dibagi 2. Nah, ada yang spesial dari pengerjaan soal kali ini, teman-teman. Kalau kita lihat-lihat ya, ini ada berapa operasi, hitung tadi, ada yang tambah dari atas, ada yang kali, ada yang bagi ya. Tapi perhatikan deh, dia ini dibagi dengan berapa? Dengan 2. Dibagi dengan 2. Nah, teman-teman, 2 ini apa sih? 2 ini hasil pengukuran apa, teman-teman? 2 dapat dari mana? 2 ini dapat dari sini kan? 2 itu apa? 2 itu rumusnya, formulanya, jadi bukan hasil pengukuran. Artinya apa? Kalaupun kamu mau membagikan dia dengan 2, itu nanti nggak perlu dipeduliin. Maksudnya nggak usah dipeduliin. Kalaupun kamu membagi hasil 115,70 dibagi 2, nah hasilnya nanti nggak mempengaruhi berapa angka pentingnya. Jadi kalau gitu gimana, Bu? Ya udah, kalau nanti kita dapetin hasilnya ini ya, yang 115,70 dibagi 2 berapa sih? 57,85 meter kuadrat ya, meter kuadrat kayak gitu. Ini meter kuadrat, teman-teman. Nah, kita fokus kemana, Bu? Kita fokus ke angka penting ini enggak? 115,70 dibagi 2 berapa angka penting? Enggak usah fokus ke 2, yang 2 tuh nggak usah diperhatikan aja. Kita fokus ke hasil atau operasi kalinya. Yang dikali tadi yang mana aja? Kita dapat 115,70 ini dari mana? Dari 17,8 dengan 6,5 kan? Ya, ini ada berapa angka penting? 3 angka penting, 2 angka penting. Setelah dapat ini, kita dapat 115,70, terus kita bagi 2, hasilnya berapa? 57,8. Kalau gitu, untuk hasil akhir finalisasi, kita mau ngikut yang mana, Bu? Si jumlah angka pentingnya si ini, yang 3AP ini, atau yang jumlah angka penting si 6,5 ini, atau si 2 ini? Nah, kita tadi nggak usah perhatikan si 2 ini, kita fokus ke yang atas, yang hasil pengukurannya. Hasil pengukuran yang paling kecil angka pentingnya yang mana? Si 6,5, berapa AP? 2 AP. Kalau gitu, untuk hasil pengukurannya, untuk finalisasinya, hanya boleh berapa angka penting, guys? Hanya boleh ada 2 angka penting. Ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Kalau gitu, yang terakhir ini, yang 2 terakhirnya kita apain? Kita bulatin. Kalau kita bulatin gimana, guys? Yang 5 ini kita bulatin jadi berapa dia? Ke sini, karena di belakangnya genap, ini nanti hilang langsung. Hilangnya jadi 57,8. Nah, masih belum cukup. 57,8 kalau dibulatin jadi 2 tempat angka penting berapa? Karena dia 8 atau lebih dari 5, maka dia akan nambahin 1 ke si angka 7 itu. Supaya jadi berapa? 58, satuannya apa? Meter kuadrat. Bisa ya? Oke, jadi kalau kita lihat dari atas, 2 trapesium, jumlah sisi sejajar paling tinggi dibagi 2. Nah, yang 2 ini nggak usah difokusin, nggak usah diperhatiin mempengaruhi aturan angka penting atau enggak, nggak usah dipeduliin karena itu formula khusus. Jadi yang perlu kita perhatikan nanti yang operasi si jumlah ini sama si tinggi. Kita dapetin hasil 57,85 meter kuadrat, tapi finalisasi sampai akhir 2 angka penting aja 58 meter kuadrat. Ada nggak di opsi jawaban? Ada, Bu. Yang bagian C, cuman saya satuannya kayak salah, kayaknya typo deh ya. Ini kita ganti ke meter kuadrat semuanya. Kalau gitu, opsi yang benar yang mana? Most of you sudah dapat tes TGD kemarin, cuman Ibu
pengen kita sama-sama belajar lagi ya. Ya silakan Ibu kasih waktu 7 detik untuk men-screenshot kalau mau dapetin screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pause. Next, ini soal level berapa nih? Ini soal level 3 ya, soal level 3. Oke, soal level 3 ini cepat sebetulnya, ini gampang banget sebetulnya. Tapi kalau kamu tidak paham konsepnya, berabe nih guys. Kita lihat satu-satu ya. Ceritanya dalam ilmu astronomi atau ilmu bintang-bintang, angka-angka yang digunakan untuk jarak antara planet bla bla bla. Baca sendiri soalnya teman-teman. Ceritanya gini intinya. Kalau kita pengen ngukur berapa panjang KS kamu pakai penggaris bisa. Satuannya apa? Sentimeter kan? Ya boleh. Kalau kamu ngukur jarak dari SMA Bina Kasih ke GKPJ, biasanya pakai satuan apa? Kilometer. Tapi kalau kamu ngukur jarak antara bumi ke matahari, bumi ke Mars, bumi ke dan lain-lain, nggak bakalan dihitung lagi pakai kilometer. Bukan nggak bakalan dihitung sih, terlalu jauh banget besar banget jaraknya. Makanya para astronom atau para ilmuwan itu memutuskan satu istilah khusus atau satu satuan khusus untuk menyatakan jarak antara planet-planet tersebut, termasuk ke matahari juga, yang disebut dengan AU. AU itu apa, Bu? Astronomical Unit atau unit astronomi. Nah, sama kayak 1 kilometer itu berapa meter sih? 1000 meter. 1 AU ini juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-harinya manusia, ke dalam bahasa sehari-harinya fisika. Kalau 1 AU itu berapa kilometer, Bu? 1 AU berapa kilometer? Di sini dikasih tahu nih. 1 AU didefinisikan sebagai jarak rata-rata planet bumi dan matahari. Jaraknya berapa? Iya, 150 juta. Iya, kilometer. Udah, itu dulu, di-keep informasinya dulu. Itu yang kita ketahui ya, diketahui itu. Nah, terus apa lagi katanya? Katanya jarak antara planet Pluto, lagian sekarang Pluto bukan planet lagi ya guys. Tapi ini sepertinya soalnya dibuat jauh sebelum keluar deklarasi bahwa Pluto bukan planet. Pluto ke matahari itu berapa jauh jaraknya, Bu? Ini aja susah banget untuk bacanya ya. Boleh kamu lihat 5, 0, ada berapa nolnya tuh? Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter tapi ya. Itu katanya. Pertanyaannya apa? Kalau jarak antara Pluto ke matahari itu segitu, nah dalam satuan AU itu berapa? Gitu kan simpelnya. Oke. Kita back to this formula. Iya, apa? Kita balik ke sini. AU itu kenalnya satuan kilometer, sementara planet ke matahari yang diketahui di sini satuan meter. Kalau gitu kita terjemahin dalam satuan apa? Kilometer dong, ya enggak? Iya dong. Dia terjemahin ini ke sini. Pluto ke matahari kalau gitu berapa nih? Pluto ke matahari. Kalau kita terjemahkan ke dalam satuan kilometer, ini berapa nih? 590 9 nih guys ya. Ini kan masih meter nih. Kalau kita jadikan ke kilometer berapa? Dibagi 1000 aja kan? Set, ya enggak? Iya dong. Kalau udah gitu berapa kilometer? Nih, berapa kilometer dia guys? Bentar ya. Udah kita bagi 1000, jadi begitu kilometer, sejumlah segitu. Nah, ini masih dalam kilometer. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk AU gimana? Kalau gitu, untuk menyatakan jarak antara planet Pluto ke matahari dalam satuan AU, kita mesti bagi si jaraknya ini yang dalam satuan kilometer ini dibagi dengan apa guys? Dibagi dengan yang kita ketahui dari atas tadi. 1 AU berapa kilometer? 150 juta
kilometer. Iya nggak sih? Iya dong. Nah, strak. Ini ada 6. Coret aja 6 nih. Masih ada lagi yang bisa dieliminasi? Masih ada. Kalau gitu kita dapat berapa? 590 dibagi 15 berapa tuh? Kalau nanti kamu kalkulasi itu hitungannya, kamu bakalan dapat segini nih. 39,3333 sampai jauh. Ini udah dalam satuan aku, gitu ya. Nah, tapi masih belum berdasarkan aturan angka penting nih katanya, 2 angka penting aja. Kalau 2 angka penting aja gimana? Berarti yang belakang ini kita bulatin. Kalau dibulatin jadi berapa? 39 AU. Kenapa 39 AU? Karena dia udah 2 angka penting ya guys. Ini. Lah, kalau gitu ini sementara di jawabannya nggak ada Bu 39 AU. Dia ubah dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau dalam notasi ilmiah jadi berapa guys? 3,9 dikali 10 pangkat 1. Opsi apa dia? Opsi B. Betul? Oke, dalam hitungan 5 detik silakan screenshot. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Close the door. Oke, itu aja pembahasan soal TGT-nya. Silakan boleh dipelajari ulang, boleh dicatat kembali. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya di langsung ya di next session. Let me close the presentation and that's all for today teman-teman. Jangan lupa diulang-ulang kembali pelajarannya supaya bisa mengerti. Oke, jamatannya mantap juga.